wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiy. Aku ora doyan ini. Awalatul mukarramin para muslimin muslimat bil khusus jamaah Majelis Taklim Masjid Agung Sumber ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken. Sejujurnya kula taktik pengen kesal iki. Karena taktik ulang buri, ulang kesah. Jaga kan saya tulis. Orang Jawa itu nggak mobil baterai itu langsung muncul, masjidnya lagi diulang-ulang. Oh, jaga udah masjidnya lagi diulang-ulang. Prei udah jadi ulang. Ya ampun, udah langsung mana? Langsung mana nih? Yang penting akhirnya udah apa? Kalau sudah lereng udah dua kali ada saya lagi dicas sekarang. Belum mau pikiran-pikiran ngebel. Anak apa sih ngebel kata. Nah, siapa yang mundi? Yang mau murah sama sahabat. Terus tadi itu si kedua, ini jaga ketemu semua nih. Ada kayak ibu apa nih dari kita. Tapi alhamdulillah siang hari ini diiringi dengan mendung sing rapet jipet, tetapi tidak mengurangi semangat di bulan panjenengan sami. Kula dalam barang ning seru jadi lempeng temen iki tambah akhir saking makanya rasa teringgil dari murahnya gitu kayak ini bahaya apa ambil kata menurut deh. Oke. Alhamdulillah jumpa lagi di gelombang dan frekuensi yang sama dipanjang luaskan dari Masjid Agung dengan satu harapan moga-moga kempal kula siang dinteniki meskipun diiringi dengan gerimis tipis-tipis. Masih tipis-tipis semoga tidak membesar. Kalau besar bakal bubar ngaji baik. Alhamdulillah kumpul ulama mujalasa kula kepala jantan masih mulia. Tentu harapan ini sebelum kumawur amal kula kabeh. Sebelum kumawur perawan itu majelis niki saya ditampi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari harus dimulai kula wonten informasi sampai ke WA dari Pak Ketua DKM, para ibu, para rabu, insya Allah tanggal 3 tetap pacar ini namanya paling salo bisa nih paling salo insya Allah tanggal 3 Desember berarti bulan Arab soalnya hitungan bulan itu tanggal 3 Desember keluarga besar Masjid Agung Sumber kan bekerja sama kalian pemerintah daerah
Cirebon bil khusus bagian Kesra akan mengadakan tabligh akbar, pengawasan lah. Pengawasan ada pengawasan yang besar sehingga sekolah kan yang rutin dibikin sih. Karena gedean tinggi. Kenapa ada gedean? Karena tempatnya kalau generasi ini dan di aku sudah terlambat. Karena sudah punya juga kurang. Nah, kabarnya terus tempatnya berbalar, wonten taruh, wonten tenda, dan ini adalah diinisiasi oleh Masjid Agung, oleh DKI Masjid Agung, sareng pemerintah Kabupaten Cirebon di khusus bagian Kesra, di mana akan menyelenggarakan tabligh akbar yang akan dihadiri oleh almarhum Bapak Ki Haji Anwar Zahid. Dikata, kamu sampean biasa bukan channel YouTube Anwar Zahid itu kata, akan pernah di televisi ya, karena enakan umumnya, enakan lucu, kocak, tapi tidak mengurangi substansi yang dilakukan. Dan terus Abah Anwar Zahid, Ki Haji Anwar Zahid, insya Allah pada dilaksanakan di Rebo tanggal 10 Desember jamnya jam 8. Catat tanggal lainnya. Di Rebo jam 10 tempatnya kan sekitar komplek Masjid Agung atau itu terjambak. Kalau itu terjambak sekarang juga atas nama DKM telah mewakili undang panjenengan jaga di khusus keluarga besar Majelis Taklim kalau di sana sih sekarang butuh ponakan ada tolak ya tulis datang ya nadar dibayar jika bisa main di jangan main ya nadar dibayar jika bisa main dugi mabon insya Allah lagi kalian keluarga besar DKM keluarga besar pemerintah Kabupaten Cirebon di mana secara sungguh-sungguh yang serius mengundang mubalek saking juga akan saya Jawa Tengah ke Jakarta, Jawa Timur kan? Aku pernah Jawa Timur. Ya udah saya nyari itu saya nyari di luar saya. Pulang untuk belajar cantik loh kan? Gini, kan sekarang ini kan pulang turis sama DKM, tulis perjalanan sedangkan dengan rambut memiliki. Lo tentu karena kalau bersama di Taklim sih, rambut itu tak ada obeng, maksud dalam obeng itu dia ada telat. Loh, sing saya jadi dulu kira-kira sing ngawi dugi lho golongan kula kene. Sing ngawi dugi sing lempek-lempek sing dodok kami anu riyin golongan kula kene. Ali wong kadang-kadang kayak dugi bangga golongan apa mah? Maju mari mundur, maju mundur. Golongan apa? Golongan apa? Tapi kapan mulai berat keluarga besar DKR kan. Keluarga besar Majelis Taklim Masjid Agung iki kamu bermontok bisa ngomong deh. Insya Allah bakal menarik orang lain untuk hadir di tempat itu. Insya Allah catat sekali lagi tanggal mainnya di Rebo tanggal 3 Desember tahun 2025. Insya Allah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari ini saya kembali malih. Tentu kembali pula, pikirannya pula, maksudnya pula. Bukan semata-mata ini rutinitas seremonial belaka, tentu tidak. Bukan semata-mata ini berhubung-hubung tanpa arti, tentu tidak. Tetapi mujalah saya pula, mudzakarah tempat ini, tentu berharap mudah-mudahan ini salah satu upaya bagi kita yang apa untuk menyelengi, untuk nabung amal kita menuju hari keabadian, yaitu hari akhirat. Sesungguhnya adalah Allah yang rahimahullah. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup dari kita. Tentu sebagai orang yang beriman kita berharap mudah-mudahan akhir hidup kita Allah karuniakan husnul khotimah dari sedaya. Allah paling ridho dumateng kula sedaya sing salah satu ikhtiar usaha bulan terkait hadis hadir dan majlis ilmu bagaimana hadiri kula kabeh dari Majelis Taklim Masjid Agung Sumber. Semoga Allah terima amal kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dallahu ajma'in. Mangga di bawah sekali ajar kita akan buka kitab kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimil
zulmi wal amru biraddil madhalim. Udah juga berkaitan tentang pengharaman dari perbuatan zalim, dan perintah untuk mengembalikan kezaliman, mengembalikan perbuatan kita yang zalim. Kalau terkait dengan harta benda, tugas kita adalah bagaimana mengembalikan kepada yang tepat. Ibadah adalah Allah yang paling main zalim, adzulmu. Ya. Dari bahasa kurang ngaji bahwa makna zalim itu adalah nganiaya. Adzulmu itu nganiaya dalam arti yang luas. Dan juga ada yang mengartikan zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hanya kemudian karena zalim itu disebutkan maknanya, zalim itu bisa kaitannya kita mengambil hak orang lain, itu yang terjadi. Bisa karena kita menyakiti orang lain, bisa kemudian kita memanfaatkan orang lain tidak sesuai dengan porsi dan proporsinya, itu disebut kezaliman. Adapun Allah yang kezaliman, kezaliman itu termasuk bagian dari dosa yang harus kita hindari. Ya, dosa kezaliman adalah dosa kepada Allah, ya, juga dosa kepada orang yang kita zalimi. Ngapunten, kapan pulang lakoni dosa sing kaitan kali hakullah, ulang lakoni dosa apa pulang melalaikan hakullah kaitannya dengan hakullah, maka perlu untuk menetralisir dosa dan kesalahan itulah ulah cukup taubat, ulah cukup istighfar, ulah cukup jalur ngapuran yang Allah. Ya sekali lagi, kalau dosa kesalahan yang kita lakukan kaitannya hubungan kita dengan Allah, ulah kita makhluk, Allah adalah Khalik, maka ketika kita ingin menetralisir dosa dan kesalahan kita tinggal matur ning Gusti Allah. Prepun cara mature istighfar. Prepun cara mature jaluk apuran ning Gusti Allah. Prepun cara mature taubat. Tapi hadirin Allah ayat lain, kalau dosa kezaliman, dosa karena kurang maaf, alhamdulillah, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, memanfaatkan kepentingan orang lain yang bukan haknya, ya, nyenggreng wong sejen tidak sesuai dengan porsinya. Jaluk tobat ning Gusti Allah nggih, istighfar iya. Tetapi tidak cukup istighfar, tidak cukup bertobat. Istighfar dan tobat itu kedah diikuti dengan mulai istiqlal. Apa istighfarku? Jaluk. Apa istighfarku? Mengembalikan. Gedune ane kula lho, kula juput atau nih selesai contoh. Juput selesai anjingatan. Ini contoh dulu hari juga dia ingat. Maka dosa yang kita lakukan terkait dengan mengambil hak orang lain, kalau iyadillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Di samping kita jalur ngapuran yang Gusti Allah pelanggar menangisi dosa yang kita lakukan dengan istighfar. Tugas kita dua, minta maaf kepada orang yang ambil kita ambil haknya. Yang kedua, kamu barakin anak-anak di balik. Ya diberi gulaku yang marane mulai ketemu lagi barang sampean tejuk aku lah ya habis aku barang macam beli masih apa barang mana di balai
kita halal, jalur halal ya. Barang sampean jalur halal ya, barang sampean itu sebenarnya sampean sing berhak terjudut lingkungan kelawan tanpa. Maka ada Allah yang ajmain rahimahullah, dosa yang kezaliman itu dosa yang tumpah dari dosa yang dosa Allah, dosa kepada orang yang kita zalimi. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW teladan kita, uswah kita, Nabi dalam riwayat ketika menjelang beliau wafat. Ketika menjelang beliau wafat, beliau berwasiat kepada para sahabat. Berwasiat jalur pangapura itu, berwasiat itu tinggalkan kezaliman, tinggalkan kezaliman. Bahkan ada satu ketika diceritakan ketika kanjeng Nabi dalam kondisi sakit, di mana karena sakit itu beliau wafat. Di satu beliau mana? Kanjeng Nabi jalur dipapah di garwa-garwane, jalur dipapah di sahabat-sahabatnya, pamitan dengan dalam kondisi sakit. Pamitan, akhirnya kanjeng Nabi beli cerita dipapah di garwa-garwane, di mantu-mantunya, di sahabat-sahabat dipapah menuju masjid, menuju di tempat orang berkumpul. Di tempat orang berkumpul, atas kemudian kanjeng Nabi minta waktu kepada para sahabat dalam kondisi sakit, dalam kondisi payah. Beliau minta waktu, beliau minta dibukakan kesempatan untuk menyampaikan kalimat dan kalimat untuk menyampaikan kata seucap dua ucap kata. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan saudara sekalian, namun pula saya ngomongkan. Aku mengapunten lu, saya dalam kondisi sakit, mungkin tidak lama lagi saya akan berpulang dengan. Saya tidak mau besok di akhirat atas perbuatan saya yang mungkin tidak disengaja atau jangan-jangan sengaja, atas perbuatan saya telah mengurangi hak kawan-kawan sampean, sahabat-sahabat semuanya, telah menjadikan sampean merasa tersakiti, telah menjadikan sampean mungkin terkurangi haknya, mungkin ada akwal, ada perilaku, ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan, sehingga kemudian menciptakan ketidakenakan dalam hati dengan semua. Siang hari ini atau pada kesempatan ini saya minta maaf dari kanjeng Nabi. Kalau boleh minta maaf, kalau kemudian harus dibalas-balaslah sekarang. Aku tidak mau kalau aku pulang rahmatullah. Aku tidak mau kalau aku harus mengucapkan kata. Kemudian ada tuntutan dariku semua. Ya kan? Minta maaf. Kalaupun ada hal yang aku lakukan, kemudian harus dibalas, saya ini dibalas sekarang. Para sahabat ketika Nabi tidak membangun dalam kondisi yang lemah, yang berusaha akan jawab, semua terpekul, semua menatap kanjeng Nabi, semua ya teranglah, ya kan? Ajak itu kanjeng Nabi, lambat ikhlas dalam kondisi kering, dan kemudian tidak mengarahkan ikhlas dalam maaf. Sebelumnya dalam maaf bisa aku dan ikhlas dulu, ya kan? Dan apa yang kemudian terjadi, sahabat-sahabat boro-boro akan menjawab apa yang disampaikan Nabi, menatap wajah Nabi yang aku pun tidak takut. Sehingga kemudian tiba-tiba ada seorang yang ngacung, pulang Nabi. Ada saudara sahabat, seorang sahabat yang dengan ya, terus orang lain ini sahabat ini loncong. Kanjeng Nabi jalan pangapura, kanjeng Nabi jalan harus jelas tidak kamu ngacung. Pulang kanjeng Nabi, sampai-sampean pulang. Ya baik pulang. Apa yang kau lakukan pulang? Kanjeng Nabi cuci pangapunten kanjeng Nabi. Punten mau kanjeng. Punten. Ya lamun mau pulang deh kan bakal ngomong. Saking benakannya kan ngomong punten gak di mari. Punten cuci kanjeng Nabi punten. Kanjeng sudah mari pulang ngomong punten kanjeng Nabi cuci. Bengkel lagi peperangan kanjeng Nabi. Salah satu pertempuran ulah nih yang ada pula prajurit. Lu sampean pemimpin, sampean ketika memimpin barisakan para pasukan lu, termasuk menggunakan tongkat, menggunakan pedang, pula pada saat itu yang arahnya pula disengaja dengan sengaja bukan lagi enak-enak bahas pula keseblak nih sampean dengan Nabi. Keseblak dengan pedangnya sampean, keseblak dengan tongkat, para pisau betulnya dengan juga lu. Lu bahasa Arab tidak karena bodak sampai ngomong apa nih Nabi, kesempatan hari ini
Waduh, bener. Kiki bocah jenong cuma mendadak undak terus. Kenapa undak? Ya mau saya jen buru-buru akan jawab dengan Nabi. Entah mengangkat pada kanjeng Nabi betul langsung. Walaupun saudara sahabat menyampaikan bahwa saya ingin membalas karena pernah ada satu pertemuan yang dilakukan. Pedang itu kanjeng Nabi menggores perut saya pada sakit. Saya dibalas serangan. Oh, kalau sahabat Mesir, pulang. Daripada mereka yang barusan pulang balik. Anak saya ngomongnya, barusan di kanjeng Nabi pulang mau. Sahabat-sahabat yang lain ini menjadi tameng dan mengganti bagi balasan kepada kanjeng Nabi. Boten sahabat boten. Tidak. Dia benar. Biarkan dia berjalan. Beri dia kesempatan. Saya mungkin salah. Karenanya hari ini saya secara terbuka, saya secara jujur saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya lakukan maafkan, dan jika ada perbuatan yang telah menyakiti kalian, tolong balas di sini, jangan sampai dibalas di akhirat. Akhirnya singkat kata berjalanlah dari depan di depan di tengah tatapan puluhan pasang mata orang lain. Ini bukan teman, saya undang teman, soal kanjeng Nabi, bukan bebek, lagi geringin teman. Akhirnya maju di ngarep, ya, jangan mencuteh. Kita balas dengan Nabi bilang itu semono disebutkan dari bulannya. Ceti, siapa kan dengan Nabi ceti betul bulan dengan dia. Boten dengan Nabi sampai ya, lagi mencut lalu, lagi menyiapkan dari sampai itu bulan itu nanti yang Nabi. Jadi tidak, jangan sampai mau udah dicopot dengan dia. Coba. Wes pengen jarum balas dengan Nabi, jarum dicopot lagi dengan Nabi. Sebab waktu pun dengan Nabi, kau kata sampai mukul utang bulan, lagi kita lihat. Kalau saya akan mengerti dengan Nabi. Jadi kita pengen dicopot lagi dengan Nabi. Tidak apa, copot. Kami dicopot. Apa yang menurut sahabat tadi? Sahabat tadi yang tadi sudah memegang tongkat untuk membentuk Nabi, yang lemparkan kepada tempat lain, kemudian dengan terbawa dia memeluk pundak Nabi, menciumi perut kanjeng Nabi, dan apa yang dia katakan kepada sahabat itu, ya Rasulullah, Anda ini adalah ahli terjadimu, aku ingin jadi saksi, Allah menjadi saksi bahwa pernah dalam satu masa kulitku dan kulitnya baginda Rasulullah SAW pernah bertemperan dalam satu masa. Saya buru-buru akan mengharapkan kanjeng Nabi. Saya rindu terhadap apa yang sudah terlakukan. Hanya saya ingin tempelkan kulit saya yang buruk ini dengan kulit panjenengan yang mulia dan Nabi. Bila takbir terkait pun arahnya siasat. Apa siasatmu? Taktik. Apa taktikmu? Ya dengan sahabat pun sahabat tidak terkenal. Karena tidak terkenal, bagaimana akan mendekat kepada kanjeng Nabi? Cara mendekat ya cara itu dulu Apa maknanya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Nabi mengajarkan kepada kita berdasarkan riwayat ini. Allah mengajarkan sungguh kanjeng Nabi manusia biasa yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya sekauman ada hal-hal yang mungkin mendarinya orang lain. Kanjeng Nabi mengajar kepada kita buah besar, buah kecil ketariman itu harus dimintakan maafnya, harus diistighfarkan. Kanjeng Nabi apa maneh pulang mesti akan pulang, masya Allah dosa bilang akeh kesalahan bilang hari ngomong cangkem tapi sama-sama dengan sampai ya bakal pelaksa baik. Nabi mengajarkan kepada kita jalur ala jalur panah akan Nabi tahu kedaliman akan dibalas dengan kedaliman. Ketika kau mengambil orang lain, alhamdulillah besok di akhirat akan dibalas dengan kembalikan orang lain secara langsung Allah. Dan daripada dibalas di akhirat lebih baik dibalas di sini, lebih ringan di sini, lebih baik di sini daripada di ya di sini dunia lebih baik kalau kamu kebenakan, baik kalau kamu kebenakan, bahkan diubahkan di sini kebenakan, di sini tapi kan full daripada menjadi di sini ini Allahu Akbar dioleh-oleh dengan kayak apa? Saya kira mereka tahu
kezaliman itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, ittaqu dzulma. Jauhilah kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun fil akhirah. Ya, kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di dunia, lebih kegelapan di akhirat. Karenanya mulai forum ini, yuk kita berupaya untuk menghindari kezaliman sebelum maut. Kalau entok kagok sudah kamu dilakukan, jadi tolak awal. Apa deh? Kalau dilakukan jauh karena minta maaf, minta halal. Apa deh? Minta maaf dan minta halal, seraya minta ampun kepada Allah Subhanahu. Paham ini bisa diurin. Enakan merokok ya daripada diurin. Jelas ya? Kalau diurin bang. Enakan merokok ini saya pakai ganti kan? Ya benar. Sejujurnya bakal ngomong mulai ngomong apa? Aja balik sampai. Pon, akan nggih? قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من ولي ولا نصير الله alam bimuradi ilaih wa ma lil-zalimin orang itu ketika duwe wong kang dolim min wali utawi kekasih wala nasirin lan ora ana utawi wong kang nulungi. Ketahuilah tidak ada bagi orang yang zalim besok di akhirat itu dia tidak akan tidak menemukan kekasih dan juga tidak akan menemukan orang yang menolong. Oke, wa amal hadis itu ana kita bila hadis wa amal ahadis ana bila hadis iku bamin hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dapat yang di akhir babil mujahadah. Banyak sekali hadis yang menyitir atau mengeksplor membahas tentang zalim, penganiayaan kepada orang lain. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari sahabat Jabir. Bagaimana sahabat Jabir meriwayatkan anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah. Bagaimana sabdanya Rasulullah menurut Jabir bin sahabat Jabir ini sabda kanjeng Nabi ittaqul zulma jauhilah kalian az-zulma akan tindakan zalim. Jauhilah kalian dari menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Ya, kezaliman kan menyakiti itu zalim. Apakah menyakiti lewat tutur kata, apakah menyakiti lewat tindakan, apakah menyakiti melalui sikap, apakah menyakiti lewat postingan. Ittaqu jauhan dari kalian zulma dan kezaliman. Kenapa harus dijauhi? Fa inna zulma sesungguhnya kezaliman itu dzulumatun yaumil qiyamah. Ya, kezaliman itu akan mendatangkan kezaliman itu akan menjadi sumber kegelapan di yaumil qiyamah. Sumber kegelapan. Oh, ini akhiratnya tentang merubah, tentang jimat. Antara lain yang menyebabkan akhirat itu petang prospeknya gelap kita adalah kezaliman yang dilakukan kepada kita oleh kita. Ya, meski kita rakyat jelata, mungkin kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Apalagi kalau institusi kita bukan rakyat, misalnya pejabat. Untuk bilang tahu kapan pula pejabat, kapan pula membuat pangkat, kapan pula bukan duit jabatan, bukan duit kuasa, apa nanti potensi untuk melakukan kezaliman itu sangat tinggi. Yang digunakan rakyat biasa. Rakyat biasa kan paling lalu kemudian melakukan kezaliman itu sama kita saja kali. Al-Batur, Seripungan, bukan Al-Batur, Sembrengan, bukan Al-Batur kan? Harus dulu ya, terbatas. Komunitasnya terbatas,
Hui, para penguasa. Ketika kita punya jabatan, hui, para pejabat.